Ngajaknya di pasar. Assalamualaikum. Stand up, please. Reading to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memeriksa terlebih dahulu kesiapan kamu dalam menghadapi pelajaran ke depannya. Apakah semua baju sudah rapi? Kelas sudah bersih semua nak? Tidak ada sampah-sampah? Baik, alhamdulillah. Maka baiknya kita membaca doa. Untuk membaca doa ini meminta kepada Ibrahim untuk memimpin doa. Kepada Ibrahim, Bapak silakan. Silakan nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini, ada kali kita berdoa. Berdoa mulai. Kita membaca doa tadi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ananda Felicia untuk bisa memimpin lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda Felicia, Bapak silakan. Stand up, please. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya. Down, please. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan mengabsen kehadiran siswa. Kehadiran kamu satu persatu. Abi Fisabilillah Azurez. Hadir. Akbar Ramadan. Alia Ruri Pratiwi. Para Putri Nabila. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. 36 siswa atau siswi. Alhamdulillah. Semuanya selamat pagi. Pagi, 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 Selamat pagi. pagi, 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 Selamat pagi. pagi, pagi, pagi. Baik anak semuanya, pada pagi hari ini kembali Bapak akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan ilmu pekerti di kelas 10 IPA 1 ini dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari riya dan sum'ah. Sebelum Bapak mulai pelajaran materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari riya dan sum'ah, Bapak kembali yang lalu, yaitu tentang hidup berpoya-poya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian hidup berpoya-poya? Ya silakan Mela. Pendapat saya, berpoya-poya adalah pola pikir, sikap, dan tindakan dalam memperlakukan harta yang tidak seimbang. Sekarang Bapak akan kembali bertanya, siapa yang bisa menjawab tentang dampak negatif dari sifat hidup berpoya-poya? Ya silakan Habib. Ya silakan Habib. Kalau menurut saya Pak, dampak negatif dari hidup berfoya-foya itu ada banyak. Yang pertama dapat menimbulkan sifat iri, dengki dan juga pamer. Selanjutnya dapat memicu frustasi jika harta kita habis. Dan selanjutnya
terlalu memikirkan kehidupan duniawi sehingga melalaikan kehidupan di akhirat nanti. Sekian dari saya, Pak. Anak semuanya, Bapak akan menyampaikan materi tentang larangan riya dan sum'ah. Adapun tujuan pembelajaran daripada materi ini, yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah. Jadi anak-anak bisa menganalisis manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah. Dan yang berikutnya, menghindari sikap hidup, sikap riya dan sum'ah. Baik anak semuanya, larangan untuk riya dan sum'ah. Riya itu yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah yaitu memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Dan Bapak ulang sekali lagi, riya itu adalah melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapatkan pujian dan kedudukan mulia di mata manusia, dan riya ini termasuk kategori syirik kecil. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, kita selaku orang Islam, muslim muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk melakukan sifat atau sikap riya. Karena riya itu termasuk bagian dari syirik kecil. Riya dan juga sum'ah. Berikutnya, ini adalah contoh riya dan sum'ah anak-anak semuanya. Anak-anak bisa lihat orang yang suka memperlihatkan amal perbuatannya kepada orang lain. Contohnya seperti ini nak, berfoto ria, terus ketika dia di tengah orang banyak, dia minta pujian dari orang lain dan seterusnya. Nah, ini seperti ini nak, mengatakan saya Pak Haji loh. Nah itu, dia menunjukkan bahwasanya dia seorang yang sudah menjadi haji atau disebut dengan Pak Haji. Nah itu adalah bagian daripada sifat atau contoh riya dan sum'ah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah surah 2 ayat 264. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan bacakan ayat ini anak-anak untuk dapat mengikutinya sampai selesai. Bapak mulai, Bapak yang baca dahulu, baru kamu atau anak semua mengikutinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil
لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Baik anak semuanya, adapun macam-macam ria ini ada tingkatan ria, yaitu ria khalis dan ria syirk. Ria khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dan dari manusia semata. Sedangkan ria syirik melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Dan bentuk ria itu pertama ada ria dalam niat, yang kedua ria dalam perbuatan. Bagaimana ria dalam niat itu? Contoh berikutnya anak semuanya, cara menghindari ria dan sum'ah. Yang pertama adalah meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang selanjutnya adalah membiasakan hidup sederhana. Dan benteng amal itu ayat 3, yaitu rasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berniat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Dan yang terakhir ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Baik anak-anak semuanya, itulah materi kita berhari ini, yaitu tentang perilaku riya dan sum'ah. Sekarang anak-anak Bapak minta untuk berdiskusi. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Silakan anak-anak berkelompok masing-masing. Semuanya, Bapak ingin mendengarkan hasil dari diskusi kamu tentang yang pertama, yaitu anak-anak coba sebutkan tentang bentuk ria. Siapa yang bisa? Ya, silakan kami kelompok umat. Baiklah, kami dari kelompok Umar akan membacakan hasil diskusi kami. Terdapat 2 macam ria. Yang pertama adalah ria dalam niat. Contoh ria dalam niat adalah seseorang yang berkata ia ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam hatinya ia berkata tidak, ia hanya ingin dikenal saleh pada kawan-kawannya. Yang kedua, ria dalam perbuatan. Seseorang yang memakai baju ibadah lengkap dengan surbannya agar disangka saleh. Kelompok Abu Bakar, cara menghindari ria. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi ini kelompok apa nak? Mana kelompok Umar tadi? Ya. Ini kelompok Umar, ini kelompok Umar, dan ini kelompok Ali. Semuanya kembali kepada materi, bahwasanya Bapak hari ini sudah menyampaikan dari awal tentang ria dan sum'ah. Oleh karena itu harapan Bapak dari
materi pelajaran pada pagi hari ini agar kiranya anak-anak semuanya tidak ada lagi yang melakukan praktek ria atau sum'ah, agar kita terhindar daripada perbuatan pamer yang memperkenalkan segala amal soleh yang kita lakukan. Tapi amal soleh yang kita lakukan itu semata-mata kita berharap atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita tutup kegiatan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita baca doa di Quratul Majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.